Jumpa lagi. Sekarang kita berada di Lubang Jepang Bukit Tinggi. Mau tahu gimana di dalamnya seperti apa? Ikutin ya. Jom. Sekarang kita berada di Gua Jepang di Bukit Tinggi. Kita akan menelusuri gua ini. Apa sih fungsinya dulu? Kita lihat ya keseruannya seperti apa ya. Ini jalannya terus turun ke bawah. Di dalam itu ada lorong-lorong. Lorong-lorong itu ada ruang amunisi, ada penjara, ada ruang makan, dapur. Mau lebih lanjut ikutin aja terus ya. Ini dindingnya awalnya itu dindingnya memang lorong-lorong dari batu alami, kemudian mulai diperbaiki. Jumlah anak tangganya sampai dari sana pintu masuknya dan kita sudah di bawah. Kita berada di ruang amunisi. Ini adalah ruang amunisi. Ini bisa kita lihat ada ruang amunisi. Di sinilah tempat penyimpanan dulu di atas senjata atau amunisi Jepang dahulu. Setelah itu di pejabat kemerdekaan itulah sebagai begitu. Ini kalau mau kita telusuri di sana ruang amunisi, tapi kita lihat dulu ruang-ruang lainnya yang sebelah sana sampai jalannya. Ruang amunisi. Ada fungsi masing-masing ini bisa kita lihat di sini. Ini saya sekarang sama tour guide dari yang berada di Lubang Jepang dengan Bang siapa nih? Bang Herman. Bang Herman, ini tadi berapa panjang gua ini, Bang Herman? Kalau untuk panjang saat ini yang dijadikan untuk wisata itu cuma 1,5 kilo atau 1.470 meter. Tapi kalau untuk aslinya yang dahulunya yang pernah diketemukan di Bukit Tinggi itu ada 6,5 kilo. Jadi panjang yang 6,5 kilo itu dahulunya bisa menghubungkan ke Jam Gadang, Benteng Hordeko, Monumen Bung-Hatta. Lorong-lorong tembus ya? Tembusnya di sini. Nah, jadi yang menuju ke sana itu lorongnya tidak dibuka untuk wisata karena alasannya seandainya dijadikan untuk objek wisata yang menuju ke sana, karena itu kan Pak ya, itu menuju ke pusat kota juga oksigen udaranya kurang. Iya, benar. Jadi beresiko ya? Beresiko bagi pengunjung. Jadi ditutup itu di ujung sana Pak, mentok di sana di tembok. Nah, jadi yang dibuka saat ini untuk wisata 1,5 kilo dengan dilengkapi 42 pos penyimpangan 51 lorong-lorong. Wow, gila benar. Oke guys, Bang Herman, ini kita sambil jalan aja bisa Bang Herman? Boleh, yuk, silakan. Oke. Yuk. Iya. Nah, ini salah satu bekas ruang makan pekerja paksa kita atau Ini ya? atau terkenal dengan sebutan Romusa. Nah guys, ini dulu dipakai untuk Ruang Romusa. kerja paksa. Ruang makan Ruang makan bagi pekerja paksa. bagi pekerja paksa Romusa zaman Jepang dulu. Jadi di sini ruang makan. Sampai sana atau di sini doang? Di lorong ini aja Pak, satu lagi. Ini aja ya. Ya, satu lagi sebelah sini. Nah, jadi dari separuhnya dari sini ke sana bekas kamar-kamar tidur Jepang atau barak-barak militer mereka. Oke, sambil jalan Bang Oke, Herman. yuk, silakan. Nah, ini ada satu ruang sidang. Ini ruang
Ini ruang sidang buat apa nih Pak Herman? Nah, ini Pak ya, Kas kembar. ruang sidang. Jadi ini ruang sidang ini dulunya digunakan Jepang bagi pekerja kita yang membangkang sama Jepang atau tidak mau disuruh bekerja. Mereka nanti dikumpulkan di sini, nanti diberi hukuman cambuk sampai sekarang. Hadis guys. Jadi inilah gunanya kita ada tour guide. Jadi kita bisa tahu nih areanya mana aja nih. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kalau untuk Romusa dulu Kak ya, yang menggali lubang ini secara paksa disuruh Jepang, itu bukan masyarakat Bukit Tinggi sini, melainkan Jepang bawa dari luar Sumatera, seperti Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan. Jadi mereka dahulunya didatangkan dari luar melalui darat dengan mata tertutup. Pekerja tadi. Mereka mendarat pertama di Pelabuhan Belawan Medan, lalu ke Pelabuhan Teluk Bayur, baru ke sini dengan matanya tertutup. Jadi kalau untuk pekerja di sini pun kalau ada yang rencana mau kabur dari Jepang, mereka tidak tahu jalan keluar. Karena dahulunya Pak ya, lubang Jepang ini yang bisa tembus keluar sana seperti pintu ujung sana, itu dibuat Jepang dulunya kecil-kecil semua. Nah, pokoknya dari luar itu jarak ke dalam 20 meter itu kecil. Yang menyerupai mulut botol Ibu. Mulut botol. Ya. Kecil di depan, besar ke belakang. Botol kan begitu depannya. Ini Bang, dulu ini kan sudah renovasi nih ya kan, dari ditutup semen dulunya berarti ini masih asli dulu ya awalnya. Kalau ini masih asli Pak, ini cuma disemprot tipis saja sama pemerintah. Nah, kalau untuk aslinya hanyalah tanah semuanya. Nah ini nggak semua di semen, nanti sebagian kita lihat ada juga yang aslinya. Ini sepertinya yang bentuk aslinya kakak nih. Tanah merah. Tanah merah ya. Ya itu kan cuma tipis saja di semen, cuma disemprot-semprot bisa saja. Ini tadi di sana saya lihat ada barak militer juga kan? Barak militer ya? Ya dia kan 12 terowongan, separuhnya mengarah ke sini, separuhnya mengarah ke sana. Pintu pelarian maksudnya apa nih? Nah jadi ini pintu pelarian, seandainya kabur. Jepang tertepung oleh musuh atau diketahui oleh orang yang ada di luar, Jepang bisa melarikan diri lewat pintu yang ini. Pintu pelarian yang kedua. Jalan keluar ya, jalan keluar ya. Saya bilang. Nah, jadi pintu pelarian yang pertama yang Bapak lalui yang bagian ruang amunisi tadi sana Ya. ada lorong gelap. Ada lorong gelap sebelah kiri yang nggak berlampu itu lorong apa? Pintu pelarian pertama. Yang kedua. Jadi lubang Jepang ini posisinya di pinggir jurang. Jadi setiap pintu yang menembus keluar sana seperti di mana baik itu pasti bawahnya jurang. Nah, jurang Aresiano. Dengan kedalaman 100 meter lagi. Tapi pernah nggak Bang Herman ada orang yang tersesat nih pengunjung di sini? Kalau ya, Ini kan banyak lorong nih. ya. Ada nggak sih pengunjung yang tersesat di sini? Kalau untuk tersesat mungkin ada juga untuk yang kemasukan seperti kemarin ada yang kemasukan anak-anak sekolah. Dia mungkin agak sombong gitu Iya, kan. iya. Dari atas udah ditawarkan pakai pemandu, cuman gurunya dia agak sombong kayak ngomong kami udah terbiasa di dalam sini katanya gitu. Jadi itulah kejadian anaknya salah satu muridnya kesurupan. Oh iya, ngomong-ngomong ini kapan terakhir dipakai Bang Herman? Terakhir ini dipakai di tahun 45 setelah negara Jepang Hiroshima dan Nagasaki iya. keburu dibom atom oleh sekutu. Nah, jadi di tahun 45 mulai pemberhentian penggalian lubang Jepang ini. Jadi kalau untuk awal pengorekan dari tahun 1942 sampai 1945 diperkirakan kurang lebih makan waktu lamanya ada sekitar 3 menghayal. Jadi Romusa dulu yang menggali lubang ini Pak ya, dulunya mereka ribuan jumlahnya. Itu pun mengorek lubang ini dengan menggunakan alat seadanya, seperti alat manual, alat seperti pahat, cangkul, linggis. Tapi mereka jumlahnya ribuan. Nah ini seperti ini bentuk aslinya juga nih kakak, ini tidak ada semen. Dia bercampur batu cadas, kapur, batu kuarsa. Nah ini. Oke kita coba lihat Kita lanjut. Jadi kita sekarang pun Bapak Ibu ya, kita sudah berada di kedalaman tanah 40 meter lagi tegak lurus ke atas. DPR ya? Nah, Oh 40 meter ya? 40 meter tingginya sekarang kita sudah berada di dalam tanah. Kenapa Jepang buat setebal itu tanahnya atau tingginya Pak ya? Karena dunia Jepang sekalian juga mengukur ledakan bom zaman dahulu. Oh iya. Seandainya ada terjadi ledakan bom di atas Ibu, bom seberat 500 kg,
itu getarannya nggak terasa. Nggak terasa, ya? Ya, menahan. Nah. Jadi ini bunker lah ya, bunker ya. Jadi Jepang menggali lubang ini dia untuk membuat benteng pertahanannya atau seperti Buat tempat bunker sembunyi. di dalam tanah gitu. Ini pintu keluar tadi, pintu pelarian ya. Ini pintu pelarian yang kedua, terbuka juga ada sana di bawah. Wah. Nah, 100 meter lagi Pak, ke bawah pintunya. Nah guys, Guys, ini pintu pelarian dulu waktu zaman di Jepang dulu. Dan ini tadi terangin sama Bang Herman, ini ketebalannya ini sekitar 40 meter ke atas gunanya supaya ada serangan musuh memakai bom, dia mampu menahan. Jadi ini sifatnya seperti bunker zaman sekarang. Kalau dulu modelnya gua-gua seperti inilah. Jadi mereka bisa bersembunyi di sini. Pejuang-pejuang kita juga nggak bisa nemuin. Dia bisa keluar melalui lubang pintu pelarian. pelarian. Oke, kita ikutin terus ya. Kalau untuk luas lubang ini keseluruhannya ada sekitar 2 hektar, panjang 1 kilometer. Dan ini Ya, semua. Yang menuju ke Jembatan itu karena semasa zaman Jepang dulu pun Kak ya, jalan yang kita pijak ini dulunya bukan nggak setinggi ini dulunya. Jepang buat dulunya tingginya cuma 1,5 meter. Karena dulunya kan tentara Jepang dek ya, itu mereka pendek-pendek rendah-rendah. Jadi segitulah dia buat tinggi lantai ini dulunya. Juga pun untuk mempersulit musuh mengejar mereka. Kalau seperti orang Amerika atau sekutu kan tinggi-tinggi, jadi susah mereka ngejarnya. Jadi ini kita bilang lagi bagian bawahnya melalui menggunakan alat besi. Udah. Nah, guys, mau tahu nggak aslinya bangunan ini seperti apa? Nih bisa dilihat dari sini. Ini masih tanah bercampur batu, bisa dilihat dari fondasinya seperti ini. Cuman kalau yang sekarang ini supaya karena udah usia, makanya disemprot pakai semen ya, Herman ya. Disemprot semen supaya aman, supaya kuat ya, mengikat. Juga tanah ini sebagian kan ada yang labil juga. Iya. Jadi ini kan kakak cuma disemprot aja, tidak ada campuran kawat atau besi semennya. Jadi kalau kena getaran kuat dia gampang jatuh pecah. Kalau untuk tanahnya insya Allah kuat menahan juga dia menahan tanah ini akar-akar kayu pokoknya. Kalau yang besar di taman tadi pak pokoknya ini akar kayu. Jadi bayangin ini zaman dulu itu belum ada yang namanya penahan stem sama seperti sekarang pakai beton, pakai perangkat coran ya. Dulu masih seperti ini. Baik guys, luar Oke, biasa. kita lanjut. Kita lanjut. Kalau bagi sakit atau yang tidak sama kerja apa ya, Jepang tinggal kurung aja mereka di penjara, lalu dibiarkan sampai meninggal dunia. Setelah meninggal dunia dia buang ke lubang pembuangannya jenazahnya tidak ditemukan. Jadi bagi pekerja paksa yang sudah banyak meninggal di sini, Jepang nantinya bisa cari tenaga baru lagi ke daerah luar. Impor ya, Ya. dari Jawa. Ini Bu, kalau bapak ibu mau lihat batu kuarsa ini seperti batu permata, kilat-kilat ini ya, Iya. campurannya nih. Nih, Nah ini nih, kayak manik-manik nih. Ini aslinya. Ini asli tanahnya, campur batu cadas ya. Nih, ini masih asli juga nih Pak. Dia lanjutin. Juga kalau seperti dinding tanah ini kita lihat kayak dindingnya kan nggak rata Pak. Jepang buat ya, kayak ada lubang-lubang samping seperti ini. Fungsinya pernah digunakan Jepang dan juga lubang-lubang samping seperti ini untuk alat pemecah suara. Oh ini fungsinya ini. Ya, Pemecah suara. Iya, maksudnya untuk alat pemecah suara. Seandainya tentara Jepang ada menembak rumusan kita di sini atau menyiksa, suara tembakan dan suara jeritan itu tidak ada gema. Kalau Bapak tidak percaya, Bapak boleh coba tes di sini bersuara keras-keras, pasti suara gema suara nggak ada. Coba Guys, tes. kita tes ya, Sama-sama bener kita nggak ya hitungan kata Bang Herman seperti itu soalnya. Hitungan ketiga ya. Oke ya, Mulai kita ya. tes ya. 1, 2, 3. Tak gema kan? Tidak ada ehonya. Tidak ada Tidak ada gemanya, pantulan guys. suara. Ini jadi fungsinya ini Bang Herman ya untuk meredam ya, meredam suara zaman itu ya. Jadi Canggih juga ya. Jadi seandainya mereka berbicara sama Jepang, sekuat apapun rumusan kita mungkin tidak sini suaranya itu tidak ada cuma melainkan teredam.
Jadi bekas penjaranya Pak. Ini dulunya Pak ya, panjang lomba penjara ini dari sini ke sana ke ujung 39 meter ini panjangnya. Jadi ini kenapa ada tanah? Ini sengaja ditutup separuh sama pemerintah untuk menjaga keamanan tamu yang ada dalam sini. Karena setiap lubang Jepang ini bisa menembus ke sana, pasti bawahnya jurang semua. Jadi ini ditutup separuh, baru dikasih pagar ini. Kalau dulunya ini tidak ditutup Pak, karena di ujung sana bawahnya jurang Aresiano. Nah juga pengunjung sering melihat ke dalam jadi berbahaya. Nah disinilah dulu deh ya pekerja-pekerja kita. Ini besinya besi kapan? Ini baru Pak, tidak peninggalan Jepang. Bukannya. Kalau untuk peninggalan Jepang ini terbuat dari bambu dahulunya. Pagar ini dari bambu, karena di dalam sini udaranya lembab, dingin, jadi terjadilah kelapukan atau keropos. Nah setelah misalnya kita yang meninggal di situ Kak ya, jenazahnya cuma bawa di sini lah. Dia bawa ke sini, lalu dia buang ke lubang yang di bawah ini, langsung ke jurang atau sungai Aresiano bawah. Nah, ini guys, ini adalah pintu pengintaian ya. Berarti diintai dari atas ya. Ya, itu supaya Bapak bisa lihat area luar ya. Ya, Bapak bisa lihat dari sini ke atas, itu ada nampak cahaya juga dari luar tuh terowongan juga di atas. Ada sedikit nampak. Oh iya. Nah, sedikit nampak cahaya. Ini adalah lubang pengintaian. Ini bekas lubang pembuangan mayat. Ini dulunya gede lubangnya, tapi diperkecil oleh pemerintah. Jadi ini dapurnya ini Pak ya, ini dapur ini tidak di tempat Jepang memasak, melainkan dapur ini tempat ruang pembantaian atau eksekusi. Guys, ini ruang eksekusi, ini adalah tempat dapur pembantaian. Nanti mayatnya dibuang ke sana langsung ke jurang. Bayangin guys, gimana coba? Mengerikan. Oke, Kita lanjut ya. Yang nggak mau kerja untuk berjalan di bawah kuburan. Belum pernah ya? Belum pernah belum ya? Inilah baru kita coba ada kepala kita ini kuburan masyarakat tempat di atas kuburan orang kampung dia doang. Jadi kuburan orang kampung di sini. Oh, ini pemakam Ya. Kemana Jepang bawa sisa-sisa korean tanah ini? Setiap dia gali tanahnya itu kemana dia buang atau dia bawa sisa tanah. Sampai sekarang satu pun tidak ada yang tahu. Iya ya, padahal seluas ini harusnya materialnya banyak kan materialnya. Oh iya. Seandainya kalau Jepang buang ke jurang Aresiano atau sungai, itu tumpukan tanahnya pasti nampak. Pasti ada ya. Nah, juga pun mereka tidak bodoh sembarangan buang sisa tanah ini. Karena kalau sembarangan mereka buang sisa tanah, mereka pasti nantinya bisa diketahui Ini masyarakat pintu- yang ada di luar. Pintu penyergapan apa nih Bang Herman? Nah, ini maksudnya pintu penyergapan Bang ya. Jadi kita di dapur tadi kan ada lihat terowongan yang di atas. Ya. Itu sebagai pintu pengintaian bagi Pengintaian, Jepang. ya. Mereka mengintai aktivitas masyarakat yang ada di luar Ada di melalui nolong yang di dapur Ya, tadi. yang ada cahaya tadi ya. Setelah nanti mereka intai dari sana, nanti Jepang bisa tangkap dari lorong ini. Itu lorongnya di sana tembusnya Pak langsung ke jalan jarak 15 meter lagi ke bawah, langsung ke jalan raya. Jadi di sini juga dulunya tempat Jepang merampok atau menculik masyarakat yang ada di luar sana, juga Ada merampas cahayanya. makanan mereka yang ada di luar. Iya, Jadi kalau untuk pekerja paksa kita di sini dulunya ya atau pekerja dengan kebutuhan juga, mereka diberi makan juga sama Jepang. Cuman dalam satu hari cuma sekali mereka diberi makan. Oh, kasih makannya cuma satu kali satu hari ya. Iya. Satu kali sehari. Itu pun hasil rampasan dari masyarakat yang ada di luar. Apa yang dapat itulah yang dimakan sama pekerja kita di sini. Jadi pekerja kita dulunya di sini ya, rakyat kita Indonesia. Tapi bukan masyarakat di sini. Ya, dibawa dari luar. Karena kenapa dia bawa dari luar deh ya? Karena sekalian juga menutupi rahasianya. Kalau seandainya masyarakat di sini dipekerjakan Jepang deh, Jepang tapi nanti hasilnya terbongkar. Ya, itu trik Jepang seperti itu ya. Ya, trik Jepang. Jadi jangan sampai ada Yang pasti kita. ada info keluar. Kalau nggak perlu dibunuh ya. Iya, dibunuh. Rahasianya ditutup. Juga kalau zaman Jepang dahulu deh ya, selama mereka berada di dalam sini, kalau untuk alat penerangan di dalam sini mereka dulunya menggunakan obor. Tapi mereka menggunakan obor itu bahan bakarnya pun tidak dari minyak lampu atau minyak tanah, melainkan dari minyak jarah atau getah jarah. Daun jarak. Daun getahnya itu. Kenapa alasannya Jepang tidak menggunakan minyak lampu bahan bakarnya? Karena gini, seandainya Jepang menggunakan minyak lampu bahan bakarnya, tentunya asap. Karena masih mau menghadapi perang dunia kedua, karena kan mereka keburu dikomando sama sekutu. Di tahun 45 tanggal 6 dan 9 Agustus
Tadi udah cerita banyak Bang Herman sebagai tour guide di sini, ceritanya asal mulanya seperti apa, seberapa luas ini, seberapa luas gua ini, dan untuk apa sih dibangun. Nah, jadi udah cerita banyak nih Bang Herman nih, ya kan? Sekarang itu adalah kunjungan terakhir untuk keluar. Mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi kita, juga kita bisa ingat betapa berharganya pejuang-pejuang kita kala itu ya. Oke, jangan lupa like and subscribe di channel Andri Waskito Channel Bang Herman. Ya, Andri Waskito Channel. Ya, Ya. kita tonton sama-sama. Oke, next, sampai jumpa di kunjungan tempat wisata lainnya.